Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kita Kitab Hadis Bulughul Maram pada hadis yang ke-272 dalam kitab yang saya bawa ini. Anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, qala, beliau bersabda, idza syakka ahadukum, ketika salah satu di antara kalian ragu dalam hitungan rokaat, faqoma, kemudian langsung berdiri, firraqataini, di dalam 2 rakaat. Mestinya setelah 2 rakaat tahiyat awal, tapi tidak, langsung berdiri tanpa tahiyat awal. Fastatamma qaiman, kemudian berdiri dengan tegak. Apa yang harus dia lakukan? Falyamdi, hendaknya meneruskan, wala yaudu, tidak usah kembali lagi, wal yasjud, dan kemudian sujud sajdataini, 2 kali sujud sahwi. Fa illam yastatimma, kemudian apabila belum, fa illam yastatimma qaiman, apabila belum berdiri tegak, masih ongkong-ongkong, belum sampai berdiri, fal yajlis, hendaknya langsung duduk kembali, wala sahwa alaihi, dan tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Di sini menyebutkan fastatimma qaiman, artinya lebih mendekati posisi berdiri daripada posisi duduk, maka hendaknya tetap berdiri. Kalau lebih mendekati posisi duduk daripada berdiri, berarti hendaknya langsung duduk. Begitu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya musolli, seseorang yang sholat, apabila lupa atau meninggalkan tahiyat awal dan meninggalkan duduk untuk tahiyat awal, maka hendaknya langsung duduk selagi belum berada pada posisi berdiri tegak. Artinya lebih mendekati berdirinya daripada duduknya. Ini menurut jumhurul fuqaha. Sehingga kalau demikian, ya, kalau memang lebih mendekati berdiri daripada duduk, langsung aja berdiri, gak usah duduk. Berarti kan meninggalkan tahiyat awal, sebagai penggantinya melakukan sujud sahwi 2 kali. Tapi apabila sudah mendekati berdiri ternyata dia duduk, ya kan, udah ongkong-ongkong, lebih mendekati posisi berdiri daripada duduk, tapi dia langsung duduk tahiyat awal, maka menurut mazhab Syafi'i sholatnya batal. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut selain Syafi'i tidak batal, hanya lebih baik begitu saja, posisinya langsung berdiri tanpa tahiyat awal. Tapi kalau Syafi'i jelas dihukumi batal.
yang sering kan lama kalau dia sebentar dia agak makmumnya itu banyak separuh imamnya udah berdiri sempurna, dia mau melanjutkan tapi makmumnya separuh. Bagaimana posisi makmum? Kan begitu. Bagaimana posisi makmum yang seperti itu? Posisi makmum harus tetap mengikuti imam. Walaupun subhanallah berkali-kali. Meskipun subhanallah berkali-kali. Loh, imamnya berdiri, masa tahiyat sendiri. Kalau imamnya sudah mendekati sempurna berdiri, kemudian baru mendengarkan dan memperhatikan tasbihnya makmum, kemudian dia duduk untuk tahiyat awal, maka sholatnya imam batal. Kalau sholatnya imam batal, bagaimana posisinya makmum? Harus mufarokoh. Wah, udah batal masa diikuti? Kalau makmum masih tetap ngotot ngikuti imam yang salah tadi, yang batal, maka sholatnya makmum turut serta menjadi batal. Ini penting sekali. Misalnya nih, saya gambarkan ya. Nah, imam sudah posisi, kalau posisi begini, subhanallah, baru duduk. Tapi kalau posisi sudah mendekati berdiri, begini kan mendekati berdiri daripada duduk. Subhanallah terus duduk, batal sholatnya imam. Lah posisi makmum, loh imamnya kok batal? Diingatkan subhanallah padahal sudah mendekati posisi berdiri langsung duduk. Bagaimana makmum? Mufarokoh. Makmumnya sudah duduk begini, imamnya kok ngadeg. Mau ngadeg gak enak, loh gak enak. Subhanallah, subhanallah, imamnya udah mendekati berdiri langsung duduk. Makmum langsung duduk tahiyat awal, tapi memisahkan diri dari imam. Kenapa? Karena posisi imam jelas-jelas batal. Pertanyaan berikutnya, apakah imam harus diingatkan selepas sholat? Harus diingatkan. Begitu salam, Mas, maaf tadi sholat sampean batal. Kok bisa? Karena posisi sampean tadi sudah mendekati berdiri. Ketika diingatkan kok duduk untuk melakukan tahiyat awal, mestinya tidak boleh, langsung aja berdiri. Ini 4 rakaat. Oh, kalau 2 kan ya tidak mungkin. Nah, kalau subuh berarti gak tahiyat akhir. Berarti imamnya ngelintur itu. Mungkin terjadi imamnya tidak konsen dengan sholatnya, sholat subuh tanpa tahiyat akhir langsung dia berdiri. Apakah harus duduk? Enggak, lanjutkan 1 rakaat. Tapi tetap nantinya sebelum salam melakukan sujud sahwi. Namanya menambahi itu, menambahi rakaat tetap sujud sahwi. Oh enggak, kalau posisi berdiri tidak boleh turun, lanjut. Tapi kalau posisi mendekati duduk baru ingat, boleh langsung duduk. Kalau mendekati berdiri tidak boleh duduk, langsung berdiri. Ini pernah suatu ketika beberapa tahun yang lalu, kebetulan saya tidak menjadi imam sholat taraweh di musola tempat saya di Kelampis Ngasem. Ustadznya ini ketika sholat witir pada rakaat terakhir, kebetulan ini 15 terakhir di bulan Ramadan, dan dianjurkan membaca doa kunut. Mestinya makmum tidak usah mengingatkan ketika imam tidak doa kunut, karena doa kunut bukan rukun, kan begitu. Tapi ini podo gobloke. Makmumnya mengingatkan karena imam tidak kunut, imamnya juga merespon dengan peringatan daripada makmum. Hanya saja yang konyol, posisi imam sudah dalam keadaan mendekati sujud. Ini mestinya imam tidak boleh berdiri untuk melakukan doa kunut karena posisinya sudah mendekati sujud. Kalau masih mendekati rukuk,
diingatkan, baru boleh kembali berdiri tegap untuk membaca doa kunut. Ini sudah posisi mendekati sujud. Subhanallah, imam baru tahu tadi nggak baca doa kunut, langsung berdiri kunut. Langsung saya mufarokoh. Bagaimana sholatnya makmum sama musola ini? Satu musola batal semua mestinya. Kenapa? Karena posisi imam sudah mendekati sujud, meskipun belum sujud, apalagi sudah sujud kemudian dia berdiri untuk melaksanakan doa kunut, itu tambah batal itu. Begitu. Mufarokoh itu memisahkan diri dari imam. Terus kalau ada seorang makmum yang melakukan mufarokoh, imamnya masih lanjut terus, ada dua gitu gimana? Ya tidak apa-apa, itu konsekuensinya. Justru dengan demikian maka jamaah lain akan mempertanyakan, kenapa Anda mufarokoh? Atau mungkin imamnya juga bertanya, Mas, kenapa Anda mufarokoh? Sehingga tahu kesalahan imam dan pelajaran bagi makmum. Begitu. Jangankan kita, suatu ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih melakukan sholat berjamaah dengan adiknya, namanya Imam Ahmad, bukan Ahmad bin Hambal ya. Beliau sholat berduaan jamaah. Di tengah-tengah sholat adiknya Imam Ghazali, mohon maaf, bukan Imam Syafi'i, Imam Ghazali ketika melakukan sholat jamaah dengan adiknya. Di tengah-tengah sholat adiknya namanya Ahmad ini membatalkan sholatnya, mufarokoh dengan imam. Setelah selesai Imam Ghazali bertanya, kenapa engkau kok mufarokoh, sedangkan tadi engkau jamaah makmum kepada saya? Kata Imam Ahmad, ketika aku mengikuti kamu wahai kakakku sebagai makmum, aku melihat di tubuhmu penuh dengan darah, dan darah itu najis, maka segera aku mufarokoh. Padahal sebenarnya tidak batal sholatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, memang benar tadi kamu melihat tubuhku penuh dengan darah, karena ketika aku sholat tadi telah memikirkan, sedang memikirkan karya tulis saya yang mengetengahkan tentang darah haid, darah menstruasi. Imam Ahmad bisa menembus batinnya Imam Ghazali. Ini dikisahkan seperti itu. Pada suatu sholat jenazah, Ya, kan ada yang 4 takbir, ya. tapi itu orangnya 5 takbir, 5 takbir. Kan? Ya. Bagaimana makmumnya? Ya. Nunggu sampai imamnya salam. Sampai terus sujud sawi. Oh enggak sawi. Bahkan ada yang berpendapat tetap mengikuti imam. Sholat jenazah itu sempurnanya 4 takbir, tapi minimalnya 3 takbir. Dalam kitab Sulam Taufik, ya, aqallu sholatil janazah, minimal sholat jenazah takbiratul ihram, baca Fatihah, takbir lagi, baca sholawat, takbir lagi, baca doa, salam. Berarti takbirnya berapa kali? 3. Dalam beberapa kitab fikih, sholat jenazah itu 4 takbiran. Takbiratul ihram, ya kan, Fatihah, takbir lagi, sholawat, takbir lagi, doa, takbir lagi, doa, dan kemudian salam. Begitu. Lantas bagaimana ketika sholat jenazah ada kekeliruannya? Misalnya imamnya ini ngelantur, tahu-tahu sujud atau rukuk. kata jenazahnya, loh, rukuk. Imamnya rukuk, bagaimana makmum? Padahal sholat jenazah tidak memakai rukuk dan
sujud. Makmum harus mengingatkannya. Kalau diingatkan masih terus sujud dan rukuk seperti sholat biasa, maka makmum harus mufarokoh terhadap iman. Harus mufarokoh. Enggak apa-apa. Enggak sampai membatalkan sholat. Ya enggak apa-apa, asalkan tidak rukuk dan tidak sujud. Gimana? Ya seperti tadi, kalau lebih sedikitnya tiga takbiran, berarti kalau lebih kan tidak apa-apa. Paling sedikitnya sholat jenazah itu 3 takbirat, takbiratul ihram, kemudian fatihah, kemudian takbir lagi, kemudian sholawat, takbir lagi, doa, dan langsung salam 3. Tapi kalau takbir berkali-kali, ya tidak ada tuntunan seperti itu. Ya otomatis bukan sholat jenazah. Misalnya takbir sampai 10 kali, ya dianggoni sholatnya. Istimewa. Justru dengan begitu malah sholatnya tidak sah. Ada seorang baru datang dari pesantren, karena belum pernah mempraktekkan sholat jenazah, suatu ketika disuruh jadi imam sholat jenazah. Dia lupa sholat jenazah itu gimana ya, ada rukuknya ada sujudnya. Kemudian dia jadi imam, ada rukuknya ada sujudnya. Setelah selesai, makmumnya itu komplain, seingat saya tidak ada sholat jenazah pakai rukuk, gak pakai sujud. Kok sampean ada, gimana? Ya ini namanya istimewa. Karena yang mati itu ayah sampean, jadi saya kasih bonus, ada rukun ada sujudnya. Ya malah keliru ini malah batal, bukan sholat jenazah itu. Begitu. Makanya dalam hadis Nabi menyatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ketika sholat. Bagaimana Nabi ketika menyolati jenazah? Tanpa rukuk dan tanpa sujud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada satu keterangan, amal makmum, sedangkan makmum falau tarokat tasyahud, ketika lupa tidak melakukan tahiyat awal, wajalasa imamuhu, sedangkan imamnya duduk. Kalau tadi kasusnya imamnya yang lupa, ini makmum yang lupa. Misalnya imamnya tahiyat awal, makmumnya saking semangatnya sehingga langsung berdiri. Loh, imamnya duduk, dia berdiri. Kalau tadi ketika imam mendekati berdiri duduk, sholatnya batal, kan begitu. Sekarang posisi makmum, yang lupa makmumnya bukan imamnya. Imamnya duduk tahiyat awal, makmumnya langsung nyelonong berdiri tanpa tahiyat awal. Bagaimana posisi makmum? Wajaba alaihi rujuk mutlakon limutaba'ati imamihi. Wajib bagi makmum langsung melakukan duduk untuk mengikuti gerakannya imam. Langsung kembali duduk. Apakah sholatnya makmum batal? Tidak. Walaupun sudah berdiri. Ini makmum. Tapi kalau imam jangan main-main. Batal sholatnya. Kalau misalnya makmumnya tadi lupa, sambil berdiri itu sholat subhanallah gitu. Perasaan dia nggak benar gitu. Yang lupa makmumnya, berdiri sambil subhanallah, imamnya tetap duduk. Nah, maka makmum harus ikut imam. Tapi dia yakin bahwa dia benar gitu. Masih pun yakin. Nggak bisa, masih pun yakin. Jari makmum sing bener ku aku, mam. Sing bener aku. Nggak bisa, tetap harus ngikuti imam yang namanya makmum.
seperti pilihannya mufaroqah kalau tidak ikut imam. Ya sama dengan kita naik len ya, naik bis salah arah, keliru. Dan imam sopir keliru, masih keliru kan gue melok keliru. Nek gak melok muduno kan begitu. Ikut sopir apa jare sopirnya belok, keliru, jangan kanan kiri. Mau ndak mau harus ikut. Nek gak gelem mencolot toh. Mufaroqah itu caranya begitu. Jadi makmum itu ya lebih enak sebenarnya daripada imam. Makanya dalam satu literatur ditanyakan lebih utama mana antara imam dengan muadzin. Antara imam dengan muadzin ini ada dua pendapat. Pertama mengatakan lebih besar pahalanya muadzin daripada imam. Kenapa? Karena muadzin ini pahalanya akan dapat bonus sebanyak orang yang turut serta berjamaah karena mendengarkan suara adzannya. Kecuali adzan tok terus nyingkri. Adzan tok tidak ikut jamaah, ini tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia adzan dan juga turut serta berjamaah, maka pahalanya melebihi yang lain. Di samping pahala jamaah juga ditambahi pahala orang lain yang turut serta melakukan sholat dengan berjamaah karena mendengarkan seruan adzan tadi. Pendapat kedua, lebih utamaan imam daripada muadzin. Alasan sederhana, karena Nabi tidak pernah jadi muadzin dan Nabi selalu menjadi imam. Itu alasannya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, laisa alaman khalfal imami sahwun, tidak ada bagi makmum yang ada di belakang imam melakukan sujud sahwi. Jadi makmum tidak dianjurkan sujud sahwi. Fa in sahal imamu fa alaihi wa alaman khalfahu. Maka ketika imam itu lupa, fa alaihi, maka imam dianjurkan sujud sahwi, wa alaman khalfahu, dan juga dianjurkan bagi makmumnya. Jadi misalnya imam melakukan kesalahan, tidak tahiyat awal, dan imam tidak melakukan sujud sahwi, bagaimana dengan makmum? Ya tidak boleh sujud sahwi sendiri. Tapi kalau imam melakukan sujud sahwi, maka makmum harus turut serta mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Kalau kelebihan misalnya hadis duduk pakai awal, rukuk lagi, sujud lagi, yang kelebihannya sudah jadi. Kemudian yang kedua, kalau imam ini takut kalau makmumnya nggak bisa sujud sahwi, sehingga dia nggak sujud sahwi. Ya, pertama, kalau imamnya itu setelah tahiyat awal, karena lagi ngeblank pikirannya, terus sujud, kan itu ya. Tahiyat awal mestinya langsung berdiri kan, ini imam sujud. Bagaimana posisi makmum? Harus mengingatkan dengan baca subhanallah. Tapi dengan diingatkan imam tetap sujud lebih daripada 2 kali, apakah makmum juga harus ikut sujud? Tidak, duduk menunggu imam selesai menambahi sujud tadi. Lah karena yang salah kan imam, makmumnya kan gak ikut sujud karena tahu, ya kan, selepas tahiyat awal tidak sujud. Ketika imam ini merasa menambahi rukun, kemudian menjelang salam selepas baca tahiyat akhir sujud sahwi, bagaimana makmum? Apakah juga ikut sujud sahwi? Makmum ikut sujud sahwi. Padahal makmumnya tidak ikut melakukan satu kesalahan. Tapi ketika imam sujud sahwi,
makmum pun harus ikut sujud sahwi. Nah sekarang ketika imam ini berprasangka kalau dia sujud sahwi takut tidak diikuti oleh makmum, sehingga imam tidak melakukan sujud sahwi, bagaimana? Makmum ya tidak boleh sujud sahwi sendiri. Sedangkan sholatnya tanpa sujud sahwi bagaimana hukumnya? Tetap sah, tidak batal, tapi sholatnya tidak sempurna. Kenapa? Karena melakukan pelanggaran tanpa disengaja. Kalau disengaja ya otomatis sholatnya batal. Begitu Pak Yahya. Ada yang tanya lagi barangkali? Dalam hadis ini seorang makmum harus mengikuti sujud sahwinya imam. Dan seorang makmum tidak boleh sujud sahwi ketika imam tidak melakukannya. Ketika imam tidak melakukannya. Lantas bagaimana dengan makmum masbuk yang tidak merasakan imamnya meninggalkan tahiyat awal misalnya? Sholat duhur imamnya tidak tahiyat awal, makmumnya baru gabung ketika mendekati salam. Kemudian imamnya karena meninggalkan tahiyat awal melakukan sujud sahwi, padahal makmumnya ini baru mengikuti. Apakah harus ikut sujud sahwi? Wa yasjudu ma'al imam sawaun asal imam fima adrakau amsa qabla ayudrikau fa yasjudu akhiru sholati aidon. Dalam kitab ini dikatakan menurut mazhab Syafi'i, makmumnya yang masbuk tadi harus juga mengikuti sujud sahwinya imam. Mestinya imam selepas tahiyat akhir, begitu salam makmumnya melanjutkan rokaat berikutnya, kan begitu, masbuk kan? Tapi imam imam belum salam, setelah tahiyat langsung sujud sahwi. Bagaimana makmum? Apakah salam sendiri? Tidak boleh. Makmum harus turut serta imam sujud. Meskipun makmum tidak merasa, loh imamnya kok sujud sahwi, ninggalno apa imamnya kok mau? Karena dia tidak mengikuti mulai awal kan. Meninggalkan apa imam kok sampai sujud sahwi? Terlepas itu, tahu tidak tahunya makmum masbuk ini tetap ketika imam sujud sahwi, makmum harus mengikuti gerakannya imam. Tidak boleh imam sujud sahwi, makmum langsung melanjutkan rokaatnya, tidak boleh. Saya gambarkan lagi, misalnya ini imam sholat dapat 2 rakaat, mestinya tahiyat awal, tapi imam langsung berdiri. Ada makmum datang, makmum baru datang gabung, tidak tahu kalau imam tadi meninggalkan tahiyat awal. Begitu selepas tahiyat akhir imam sujud sahwi, bagaimana posisi makmum? Mau tidak mau harus mengikuti imam. Gitu. Paham? Ada yang ditanyakan nih dalam hal ini? Udah, ini pembahasan kita tinggal 1 hadis lagi yang mengetengahkan tentang sujud sahwi, dan selepas itu mengetengahkan tentang sujud tilawah. An Saubana radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, baginda Nabi bersabda, likulli sahwin, setiap lupa, sajadatani diganti dengan 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Kapan pelaksanaannya? Ba'dama yusallimu, setelah mengucapkan salam.
Nah, hadis ini yang banyak digunakan mazhab lain, bahwasannya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam, bukan sebelum salam. Kalau Syafi'iyah berdasarkan hadis sebelumnya, ya kan, sujud sahwi itu dilakukan setelah baca tahiyat akhir sebelum salam. Tapi kalau menurut hadis ini menandakan bahwasannya sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Kalau kita lihat dari zahirnya hadis, ini menandakan bahwasannya sujud sahwi itu dilakukan sesuai dengan jumlah berapa kali dia lupa dalam melaksanakan rukun sholat. Misalnya lupa 2 kali, ini menurut sebagian ulama, maka sujud sahwinya 2 kali. Yang pertama sebelum salam dan yang kedua setelah salam. Tapi menurut jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih, annas sujud la yatakarraru bitakarrur sahwi. Sujud sahwi itu tidak usah diulang-ulangi, meskipun yang dilupakan dalam melaksanakan rukun sholat berulang-ulang, tetap sudah cukup di cover dengan 2 kali sujud dan dilakukan sebelum salam. Begitu. Jadi berdasarkan hadis ini ada 2 pendapat. Pendapat pertama, sujud sahwi itu bisa diulang-ulang, ya kan? Berapa kali? Ya maksimal 2 kali. Sebelum salam dan setelah salam. Tapi menurut jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih, sujud sahwi itu tidak usah diulang-ulang. Bal yatadakhalu sawaun akana min nau'in wahid aw min anwa'in. Baik yang ditinggalkan itu satu bentuk rukun atau beberapa bentuk rukun, tetap untuk mengcovernya cukup dengan sujud sahwi 2 kali selepas baca tahiyat dan sebelum salam. Barangkali ada yang tanyakan, karena setelah ini hadis menerangkan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Lanjut, ya. Satu hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sajadna ma'a Rasulillah, kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idzas samaun syaqqat, ketika Nabi membaca idzas samaun syaqqat, waqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ketika baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini dan seterusnya nanti mengetengahkan tentang sujud tilawah. Dan sujud tilawah itu dianjurkan baik bagi orang yang membacanya maupun orang yang mendengarkannya. Menurut jumhurul fuqaha, sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ya, menurut jumhurul fuqaha, mayoritas ulama fikih, ya, mayoritas ulama fikih, sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Meskipun ada pendapat yang mengatakan sujud tilawah itu hukumnya wajib. Dalam hal sujud tilawah boleh dilakukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hanya saja disyaratkan ketika melakukan sujud tilawah harus dalam keadaan suci dan tertutup auratnya, menurut jumhurul fuqaha. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda halnya menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat Abu Hanifah, sujud tilawah hukumnya wajib, dan itu diwajibkan hanya bagi orang yang membaca. Pendapatnya beda-beda. Imam Ahmad bin Hambal
mengatakan bahwasannya sujud tilawah di dalam Al-Quran itu ada di 15 tempat. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 209. Innalladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sujud, Allahu Akbar, sujud. Berapa kali? 1 kali. Begitu. Terus apa harus menghadap kiblat? Iya. Ya, posisinya sujud menghadap kiblat seperti sholat. Yang kedua pada surat Ar-Ra'du pada ayat ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'aw wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Allahu Akbar, sujud. Kalau lagi baca Quran ya langsung sujud begitu aja. Apa pakai takbir? Ya Allahu Akbar, sujud. Kalau tengah-tengah sholat ya langsung Allahu Akbar, sujud. Setelah sujud berdiri lagi melanjutkan gerakannya sholat. Bagi orang yang tidak paham, loh kok gak ada rukuk sujud baru ngadeg maneng. Ini sholat model apa? Ya karena tidak tahu. Itu namanya sujud tilawah yang dilakukan di tengah-tengah mengerjakan sholat. Yang kedua, yang ketiga dalam surat An-Nahl ayat 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaika wa hum la yastakbirun. Al-ayah. Yang keempat pada surat Al-Isra ayat 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innalladzina utul ilma min qablihi. Al-ayah. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Yang kelima pada surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Allahu Akbar, sujud. Yang keenam pada surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Al-ayah. Yang ketujuh surat Al-Hajj ayat 77. Dalam surat Al-Hajj itu ada 2 kali sujud. Pada ayat ke-18 dan pada ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sujud. Yang ke-8 pada surat Al-Furqan. Wa idza Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahumusjudu lirrahmani. Al-ayah. Yang ke-9 pada surat An-Naml ayat 25. Ala yasjudu lillahi alladzi yakhruju. Al-ayah. Yang ke-10 surat As-Sajdah ayat ke-15. Ya. Ayat ke-15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Sujud. Yang ke-11 surat Shad ayat ke-24. Ya. Yang ke-12 surat Fussilat ayat 37. Yang ke-13 surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14 surat Al-Insyiqaq ayat 21. Yang ke-15 surat Al-Alaq ayat ke-19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Beda halnya menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak sampai 15. Karena mazhab Hanafi, kalau menurut mazhab Hanafi tidak sampai 15. Hanya 14 ayat sajdah di dalam Al-Quran. Ya, 14 itu menggugurkan surat Al-Hajj. Meskipun ada 2 perintah sujud, tapi hanya diperlakukan 1. Menurut Imam Syafi'i juga sama 14 dengan menggugurkan surat Shad. Karena surat Shad itu menurut mazhab Syafi'i sujudnya bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Menurut mazhab Malik, ya,
sujud tilawah itu dalam Quran cuma ada 11. Dalam surat Mufassal tidak termasuk ayat yang dianjurkan sujud, dan juga menggugurkan surat Al-Hajj ya, hanya cuma 1 kali sujud saja. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, "Shot laisa min azami sujud." Lah ini menurut Imam Syafi'i shot tidak termasuk ayat sujud ya. Berdasarkan hadis ini Abdullah ibn Abbas mengatakan shot laisa min azami sujud. Surat shot tidak termasuk yang disunnahkan untuk sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, dan kami pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud ketika baca surat Shad. Cuma ini sujudnya menurut mazhab Syafi'i bukan sujud tilawah, melainkan sujud syukur. Sama, cuma kasetnya nggak usah sujud. Yang mendengarkan ya, yang mendengarkan ya begitu. Hanya saja memang ada pendapat yang mengatakan tidak, seperti halnya adzan, dikiaskan dengan itu. Adzan wajib dijawab apabila memang ada orangnya yang adzan. Meskipun sampean mendengarkan melalui pengeras suara atau melalui gelombang radio, asalkan itu live ya, on air ya, kita wajib menjawabnya. Tapi kalau tidak, itu hanya sebatas rekaman adzan, tidak wajib menjawab. Itu pendapatnya begitu, bisa dikiaskan untuk itu. Begitu pula kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran, kebetulan itu surat sajdah yang mengandung untuk sujud, kalau itu rekaman ya tidak. Tapi kalau itu mendengarkan dari speaker, orang lagi tadarusul Quran, sujud. Atau dengarkan radio dan itu tadarusul Quran di studio radio, kita harus sujud. Ada yang mengatakan sunnah, Syafi'i menurut Hanafi wajib. Kalau wajib berarti kalau kita tidak sujud berdosa. Tapi kalau Syafi'i sunnah, kita mendapatkan pahala. Wasjud waqtarib, ditekek langsung Allahu Akbar sujud. Kita lagi duduk-duduk, ada orang tadarusul Quran di musola. Wasjud waqtarib, langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, itu pendapat ulama yang mengatakan kalau tidak bisa melakukan sujud, diganti dengan baqiyatus sholihat 3 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita tidak bisa melakukannya, hendaknya diganti dengan membaca baqiyatus sholihat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kalau kita tidak melakukan, ya tidak apa-apa, artinya tidak dosa. Cuma kita tidak mendapatkan pahala. Makanya umat Nabi seperti kita ini banyak diberi kesempatan oleh Allah jalan menuju surga, baik dengan cara yang paling mudah maupun dengan cara yang paling sulit. Sehingga ketika umat Nabi tidak masuk surga, berarti keterlaluan, tidak mau melakukan sedikit pun. Besok saja ini tanggal 10 Muharram, hari Selasa besok, itu kalau kita mau melakukan sholat 4 rakaat, niatnya usolli begitu saja, sholat sunnah mutlak 4 rakaat 2 kali salam, setiap rakaatnya membaca Fatihah dan Qul huwallahu ahad sebanyak 50 kali, maka pahalanya bisa menghapus dosa 50 tahun yang telah lewat dan 50 tahun yang akan datang. 100 tahun, bayangkan. Wah, itu hadisnya tidak sahih. Oke, kalau sampean ngomong hadisnya tidak sahih,
Tapi namanya amal ibadah, jangan diremehkan sekecil apapun. Karena bisa jadi kalau itu diterima oleh Allah, bisa menjadi asbab kita diselamatkan dari siksa api neraka. Termasuk sedekah pada tanggal 10 Muharram. Itu fadilahnya luar biasa. Puasa tanggal 10 Muharram, Nabi justru sebelum menjalankan puasa Ramadan, beliau melakukan puasa tanggal 10 Muharram. Pahalanya meskipun hadisnya tidak sahih, sama dengan melakukan ibadah 10.000 malaikat. Sama dengan pahalanya orang yang gugur di medan perang 10.000 mujahid. Sama dengan orang yang melakukan haji dan umroh 10.000 kali. Puasa 1 hari tanggal 10 bulan Muharram. Begitu pula menyantuni anak yatim tanggal 10 Muharram itu, sambil mengusap-ngusap rambutnya. Ini kalau diterima, ya, pahalanya sama dengan menyantuni anak yatim sedunia. Dan kita akan diangkat derajatnya di surga sebanyak rambut yang kita usap. Memberikan nafkah terhadap keluarga tanggal 10 Muharram melebihi daripada hari-hari biasanya, maka rezekinya akan bertambah tahun ini melebihi daripada tahun yang telah lewat. Dan ini sudah sering dicoba oleh beberapa ulama terdahulu. Imam Hasan Basri beliau menyatakan, faqad jarabna mundu khamsina aman. Aku telah mencobanya, mempraktekannya selama 50 tahun, dan ternyata rezeki yang Allah berikan kepadaku setiap tahun semakin meningkat. Kalau biasanya sampean kasih nafkah kepada istri berapa? Setiap hari 100? Misalnya 100, 10 Muharram sampean kasih 10 juta. Nah, itu masalahnya. Saya pernah nerangkan begitu. Gimana kalau setelah kita kasih 10 juta misalnya, dapat 2 hari diambil lagi? Ya namanya diberikan, ya tidak boleh diambil lagi. Dalam keterangan kitab itu bimalin min nafsihi, dari harta miliknya, tidak boleh direkayasa. Wis aku nyelang duit musik. Oleh fadilah 10 Muharram kasihkan istri di calling, iki mek liwat tol yo. Kok mari ngono kene aku mana. Nah, ini tidak boleh direkayasa seperti itu. Mendingan tidak terlalu muluk-muluk, asalkan punya kita sendiri. Paling tidak 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya. Kalau tidak bisa, ya istri kita, anak kita ajak makan aja. Makan. Malam 10 Muharram itu kita ajak makan, malam Selasa. Nah, malam Selasa paginya kan kita puasa, ya kan. Kalau malam Rebunya udah masuk tanggal 11 Muharram. Jadi kalau kita ingin ajak keluarga kita makan besar, ya kan, ya, dengan anak istri, hendaknya malam 10 Muharram. Ajak ke rumah makan. Yang biasanya bolak-balik tempe. Ini kita ajak makan. Ada apa mas kok tumben? Oh nggak malam minggu. Ini malam 10 Muharram. Mudah-mudahan rezeki kita lebih banyak tahun ini daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.